Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru pendamping dan seluruh siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bersama dengan kami di program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Istiqomah Abdi akan membersamai teman-teman selama 45 menit ke depan untuk membahas tentang penalaran umum. Nah, sebelum kita memulai, saya mau sapa dulu nih, dari SMA mana saja yang sudah hadir hari ini? Oke, dari sahabat, ini sahabat dari SMA mana ya? Mana semangatnya yang akunnya sahabat? Halo. Dari SMA 14 Sinjai, mana semangatnya? Oke, untuk semua yang mendengar suara saya, silakan suarakan semangatnya. Atau angkat tangan kedua tangannya, kemudian kita hadapkan, dan ketika saya berikan aba-aba, tepuk satu kali, silakan tepuk satu kali dan teriakkan yes. Terus kemudian ketika saya berikan aba-aba, tepuk 3 kali dan teriakkan semangat. Kita mulai ya, 3, 2, 1. Angkat tangannya kemudian dihadapkan, tepuk 1 kali, teriakkan yes. Kemudian tepuk 3 kali, semangat. Oke, kita ulang ya, coba kameranya diaktifkan supaya kita bisa kelihatan semangatnya teman-teman. Kita ulangi 1 kali. Jadi angkat tangannya kedua tangannya kemudian berhadapan, terus saya berikan aba-aba, tepuk 1 kali dan teriakkan yes. Yes. Kemudian tepuk 3 kali dan teriakkan semangat. Semangat. Oke, semuanya hebat ya. Jadi sebelum kita memulai, saya mau ada sebuah kalimat begini. Jika saya telat bangun, maka saya terlambat ke sekolah. Nah, kalimat ini bisa saya maknakan sama dengan ketika saya bilang saya tidak telat bangun atau saya terlambat ke sekolah. Jadi dua kalimat berbeda ini dia memiliki makna yang sama. Nah, kenapa demikian? Nah, itulah yang kita sebut dengan ekuivalensi. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas itu tentang ekuivalensi. Nah, tentunya teman-teman sudah pasti penasaran dong seperti apa sih ekuivalensi itu dan negasi dalam implikasi. Nah, untuk materi ekuivalensi dan negasi implikasi ini sebenarnya itu merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Yang kemarin teman-teman sudah sempat belajar tentang penarikan kesimpulan basic. Nah, untuk ekuivalensi dan negasi ini juga sebenarnya dia juga digunakan untuk penarikan kesimpulan. Tapi kita harus kenal dulu seperti apa sih ekuivalensi dan negasi implikasi itu. Nah, mari kita bahas. Nah, pertama, untuk ekuivalensi kita definisikan dulu yang merupakan pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran. Berarti dia memiliki nilai kebenaran yang artinya sama. Dia memiliki arti sama, kemudian dia seharga, terus dia sebanding dan sepadan. Nah, itu adalah makna dari kata ekuivalensi. Nah, bagi apa-apa saja yang pertama, sifat yang pertama itu adalah komutatif. Nah, seperti apa itu komutatif? Kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar matematika, ada namanya penjumlahan. Nah, komutatif ini dia sama dengan prinsipnya penjumlahan. Nah, ekuivalensi sendiri itu kita simbolkan dengan tanda 3 garis datar, bukan hanya 2 ya, karena kalau 2 itu sama dengan. Nah, sedangkan untuk ekuivalensinya itu ada 3 garis datarnya. Nah, kemudian untuk P dan Q ekuivalensi dengan Q dan P. Nah, terus P atau Q ekuivalensi dengan Q atau P. Nah, teman-teman jangan salah lagi. Kalau misalkan ada tanda menghadap ke bawah dan menghadap ke atas, nah ini ada 2 makna yang berbeda. Kalau misalkan ini itu kita baca dan. Terus yang menghadap ke atas itu kita baca atau. Jangan sampai teman-teman di sini masih ada yang suka terbalik-balik ya.
Nah, apa yang menjadi pembedanya? Saja kalau kata dan huruf akhirnya itu adalah N. Makanya itu yang menghadap ke bawah itu artinya dan, atau biasa disebut dengan konjungsi. Kemudian kalau yang menghadap ke atas itu kata huruf akhir dari kata atau itu adalah U, dia menghadap ke atas. Makanya menghadap ke atas itu disebut dengan atau. Nah, kalau dia sifatnya komutatif, jika pernyataan P atau Q ekivalen dengan Q atau P, tidak ada pernyataan yang berubah. Sama-sama, kalau misalkan di sini pernyataannya positif, maka ekivalennya juga positif. Kemudian tandanya juga tidak berubah atau tetap atau. Nah, apa saja yang berubah? Pemindahan posisinya. Misalkan tadi P di depan. Nah, ketika kita cari ekivalensinya, ternyata bisa kita tempatkan Q-nya yang di depan. Oke, sampai di sini aman ya untuk sifat komutatifnya. Nah, sebagai contoh, misalkan siswa kelas 12 hadir di kelas dan membawa buku. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada pernyataan ya. Yang pertama, siswa hadir di kelas. Siswa kelas 12 hadir di kelas, kita anggap ini adalah P-nya. Kemudian dan berarti menghadap ke bawah. Nah, membawa buku berarti ini adalah Q. Kira bentuk ekivalennya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Sehingga bisa saya tuliskan bentuk ekivalennya ini adalah siswa kelas 12 membawa buku dan hadir di kelas. Ternyata bisa kita lihat kalau misalkan ekivalen antara P dan Q itu menjadi Q dan P. Kalimatnya tidak ada yang berubah. Positif tetap positif dan kata di sini itu tetap sama, tetap pakai dan. Nah, itu adalah salah satu sifat komutatif. Nah, contoh kedua juga sama. Nah, sama yang kedua, saya akan pergi ke pesta atau akan mengerjakan tugas. Nah, kalau misalkan kita mau cari ekivalennya dari disjungsinya, berarti kita balik saja. Saya akan mengerjakan tugas atau pergi ke pesta. Karena kalau misalkan dia sifat komutatif, berarti itu posisinya tetap hanya bisa mengubah posisi. Makna kalimatnya sama dan tidak ada yang berubah dari kalimatnya atau dari pernyataan awalnya. Nah, bagaimana dengan sifat yang selanjutnya, yaitu ada asosiatif dan distributif. Jadi ini sama ya. Nah, ini maknanya sama. Kalau misalkan dia asosiatif, berarti ini dia kalau kita bawa ke matematika itu dia adalah perkaliannya. Nah, jadi sama kalau saya bilang P atau P dan R. Nah, bisa saya ekivalen dengan P dan dalam kurung Q dan R. Jadi ini hanya perkalian. Jadi kalau misalnya di matematika bisa gini, 2 kali 3 kali 4. Ini ekivalen dengan 4 2 dikali 4 kali 3. Bisa gini toh? Ini maksudnya asosiatif. Jadi tidak ada pernyataan awal yang berubah, tanda pun tidak ada yang berubah. Itu kalau misalkan dia konjungsi dan disjungsi untuk ekivalensi. Sama juga dengan distributif. Kalau distributif itu dia penggabungan antara penjumlahan dan perkalian. Nah, tapi sebenarnya yang mau kita pelajari itu di sini adalah bagaimana kalau misalkan dia berbentuk implikasi. Nah, teman-teman kemarin juga sudah belajar dong tentang implikasi. Saya ingatkan dulu, implikasi itu biasa ditandai dengan tanda panah, satu arah saja. Nah, apa maksud tanda panahnya itu? Nah, ini biasanya itu ada kata jika dan maka. Kalau ada jika maka berarti ini ada sebab akibat.
Berarti implikasi itu selalu ada sebab dan akibatnya. Nah, kalau misalkan digabungkan dengan ekivalensi, berarti berlaku pola-pola ekivalensi yang di dalam implikasi. Nah, kira-kira seperti apa pola-polanya? Sekarang kita lihat. Nah, yang pertama, P implikasi Q. Nah, tanda panah ini itu menandakan bahwa dia adalah implikasi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tanda ekuivalen. Ternyata P implikasi Q ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Nah, sekarang sudah terlihat berbeda kan dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan di sini bentuknya implikasi, maka dia berubah menjadi kata atau. Jadi implikasi ekuivalensi dengan atau. Nah, tapi perhatikan ada lagi yang berubah. Ternyata di sebelah kiri itu pernyataannya berubah. Yang tadinya hanya P, ketika dia diekuivalensikan dan menjadi atau, maka dia berubah menjadi lingkaran P. Artinya kalau di sini pernyataannya positif, maka di sini pernyataannya negatif. Dia berkebalikan. Nah, terus lingkaran P atau Q ekuivalen dengan Q atau lingkaran P. Nah, ini sama ditarik dengan sifatnya asosiatif. Ternyata kalau misalkan dia disjungsi itu tidak ada yang berubah. Hanya berubah tempat saja. Yang awalnya Q di belakang sekarang pindah ke depan. Tapi tidak ada pernyataan yang berubah. Sama saja. Nah, terus bagaimana dengan yang terakhir? Nah, sekarang kita lihat. Q atau lingkaran P. Nah, atau ekuivalen itu berubah lagi menjadi implikasi. Berarti implikasi itu berubah ekuivalennya atau kebalikan, atau ekuivalennya dengan implikasi. Nah, tapi perhatikan di sini sebelah kirinya juga berubah. Yang tadinya hanya Q menjadi lingkaran Q. Nah, di sini lingkaran P, maka tetap lingkaran P. Jadi selalu yang berubah itu yang di sebelah kiri. Kalau misalkan ada perubahan dari implikasi ke atau sebaliknya, atau ke implikasi. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Aman ya? Nah, ada pertanyaan begini, bagaimana kalau misalkan implikasi ke implikasi? Nah, kira-kira bagaimana itu? Bisa tidak implikasi tetap menjadi implikasi? Tadi kan di sini atau bisa menjadi atau. Nah, kalau implikasi menjadi implikasi, bagaimana dong? Nah, tetap bisa. Kita lihat di pernyataan 1, pola pertama dan pola terakhir. Ke jalanan licin. Nah, sini
Kenapa? Karena eh, dan atau jalanan licin. Kenapa? Karena jalanan licin bukan saja penyebabnya hujan, bisa saja ada yang tumpah air di situ, bocor. Nah, itu banyak penyebabnya. Maka kalian bukan jalan. Nah, gimana bentuk bisa kita posisinya? Tadi hujan. Aman ya? Jadi salah. Nah, yang nah, key. P implikasi Q ekivalen dengan lingkaran. Sorry, karena di sini ada jalanan tidak licin, maka hari tidak. Jadi jika jalanan tidak licin, sudah pasti hari tidak hujan. Nah, makanya untuk pernyataan ini hari tidak hujan atau jalanan licin, dan ekivalen dengan jalanan licin atau hari tidak hujan. Terus yang terakhir ekivalensinya adalah jika jalanan tidak licin, maka hari tidak hujan. Nah, itu adalah bentuk pola tiga pola untuk ekivalensi pernyataan implikasinya. Nah, sekarang teman-teman coba lihat soal yang ini. Silakan dibuat ketiga polanya berdasarkan pernyataan yang bisa diisi di kolom chatnya. Baru kita. Nah, katanya, jika siswa mempersiapkan ujian SNBT dengan baik, maka ia memiliki peluang lulus yang lebih tinggi. Nah, berarti teman-teman pertama-tama itu harus tentukan dulu yang mana pernyataan P dan yang mana pernyataan Q-nya. Kemudian tentukan negasi dari P-nya atau pernyataan kebalikan dari P-nya. Atau bisa juga tentukan juga kebalikan dari pernyataan Q-nya. Karena di sini ada tiga pola mengikut pola yang sebelumnya. Nah, yang pertama, P implikasi ujian SNBT ini adalah lebih tinggi bagi untuk kita tulis saja pernyataan ini ekivalen dengan P, berarti siswa tidak ikan dari pernyataan A. Jadi siswa tidak melakukan
kita lihat bahwa ternyata indikasi dari P itu adalah siswa tidak mempersiapkan ujian. Kemudian atau ia memiliki peluang lulus. Jadi kayak tadi, bisa saja peluang lulusnya siswa itu hanya dia mempersiapkan ujian SNBT, bisa faktor orang dalam atau apapun. Nah, itu bukan salah satu penyebabnya, karena di sini ada kata. Begitupun dengan ternyata ia memiliki peluang lulus yang lebih tinggi atau tidak mempersiapkan ujian SNBT dengan baik. Nah, beda lagi dengan yang ketiga, bentuk yang semuanya pernyataan. Kalau misalkan berarti jika siswa mempersiapkan ujian SNBT. Nah, maka ia tidak, karena di sini mempersiapkan berarti kebalikan dari mempersiapkan itu berarti tidak. Maka ia tidak. Kita tulis ia tidak mempersiapkan ujian SNBT. Nah, sudah terlihat jelas tuh bentuk ekivalensinya pola 1, pola 2, dan pola 3. Jadi kalau misalkan pola 1 itu kita gunakan atau, pola ketiga kita gunakan implikasi menjadi implikasi. Nah, saya kira ini sudah cukup jelas untuk teman-teman paham, dan kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang negasi. Nah, sekarang bagaimana dengan negasinya? Tadi itu sebenarnya sudah juga saya singgung tentang negasi implikasi. Nah, kalau ekivalensi tadi kan kalau misalkan dia bentuknya disjungsi dan konjungsi, tidak ada pernyataan yang berubah. Hanya saja posisinya yang kita. Kalau kasih, maka dia akan berubah menjadi atau. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalkan dia negasi? Nah, apa itu negasi? Negasi sendiri itu adalah biasa kita sebut yang kata itu kita berikan simbol. Dia simbolnya itu kayak gini. Nah, dia tidak datar, tidak lurus, tapi ada juga buku yang biasa lurus. Jadi tidak usah pusing. Kenapa ada lurus, ada yang berbentuk begini. Nah, terus ingkaran itu menyatakan bahwa dia berarti kebalikan. Kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya pernyataan tak positif, maka kebalikan pernyataannya negatif. Atau sebaliknya, kalau misalkan pernyataan positif, maka ingkaran adalah positif. Nah, bagaimana bentuk-bentuk negasi dari implikasi? Nah, di sini ada 3 negasinya. Nah, yang pertama ada konjungsi, ada disjungsi, dan ada implikasi. Itu kita hanya fokus implikasi dan implikasinya saja, implikasi atau sebaliknya. Nah, kalau di sini, kalau misalkan dia konjungsi baru dinegasikan, maka
ekivalen dengan dan menjadi atau, berubah. Selain tandanya berubah, ternyata pernyataannya juga berubah dong. Yang tadinya jadi ingkaran P, yang tadinya Q menjadi ingkaran Q. Nah, begitupun dengan disjungsinya. Kalau ada pernyataan disjungsi dinegasikan, maka berkebalikan lagi atau menjadi dan. Kemudian kedua pernyataan juga berkebalikan dari pernyataan awal. Nah, sama juga dengan implikasi. Implikasi pun demikian. Kalau implikasi dinegasi itu dia menjadi dan. Ingat, kalau dia dinegasi, implikasi menjadi dan. Kalau tadi diekvivalensi, implikasi menjadi atau. Nah, itu adalah dua perbedaan yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian yang berubah tandanya di sini tuh hanya yang ingkaran Q-nya. Hanya Q yang kita ambil kebalikannya dari pernyataan awal, sedangkan P-nya tetap. Jadi ada 3 bentuk negasi yang teman-teman harus pahami untuk mengerjakan soal-soal tentang yang berhubungan dengan negasi implikasi. Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Jika jadwal belajarnya adalah PU, PU itu singkatan dari penalaran umum, maka semua siswa senang. Nah, kira-kira negasi dari pernyataan tersebut adalah, nah, kita lihat, jika jadwal belajarnya adalah PU, berarti ini ada kata jika. Jika itu menandakan bahwa dia implikasi. Nah, semua siswa senang, berarti P implikasi Q. Nah, sebelumnya bentuk kalau dia implikasi, nah ini dia ekivalen dengan P dan ingkaran Q-nya. Nah, teman-teman lihat ini saja dari opsinya. Kalau misalkan ada opsi yang tidak menggunakan kata dan, kita eliminasi saja. Nah, yang pertama di poin A, jadwal belajarnya adalah PU, maka ada kata maka, sedangkan ekivalensinya adalah kata dan. Coret dong, berarti A-nya sudah salah. Nggak usah baca semua. Nah, kemudian B, ada juga kata maka, berarti B juga salah. Terus opsi C, ada kata atau, sedangkan di pola itu adalah dan, berarti ini juga salah. Nah, terus bagian D, nah ini dan, E juga dan, berarti kita fokusnya di opsi D dan E saja. Nah, kira-kira apa lagi yang membedakan? Ternyata di sini ada yang maknanya berkebalikan dari pernyataan awal, Q-nya. Kalau Q-nya di pernyataan awal katanya semua siswa senang, sedangkan untuk ekivalensi itu harus mengandung makna kebalikan dari pernyataan awal. Berarti kita cari yang maknanya kebalikan dari pernyataan awal. Coba kita lihat opsi D. Beberapa siswa, sedangkan yang pernyataan awal adalah semua. Semua dengan beberapa itu dia memiliki makna yang berkebalikan. Kalau semua berarti keseluruhan. Kalau beberapa berarti ada yang senang, ada yang tidak senang. Berarti ya sudah kita bisa tebak, ternyata ini sudah mengandung ingkaran Q-nya. Nah, kita lihat P-nya. Apakah P-nya positif? Oh, ternyata P-nya juga positif. Nah, dan ternyata delta itu polanya P implikasi ingkaran Q. Maka jawaban yang benar itu adalah delta. Jangan pakai lagi lihat poinnya karena dapat pakai jawaban yang benar. Bisa dipahami teman-teman? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk di latihan soal. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Silakan teman-teman baca latihan soal 1. Saya kasih waktu teman-teman 30 detik untuk menjawab pertanyaan 1. Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus perhatikan bahwa bentuk soalnya itu seperti apa. Apakah dia ekivalensi kah? Atau dia negasi kah? Bisa saja disuruh tarik kesimpulan. Kalau misalkan soalnya tarik kesimpulan, berarti teman-teman harus ingat kembali materi yang sebelumnya tentang penarikan kesimpulan fisik yang dihubungkan dengan ekivalensi dan negasi. Nah, untuk jawabannya silakan teman-teman kirim lewat kolom chat ya. Coba kita lihat soalnya. Jika seseorang kurang tidur, maka ia akan mudah lelah dan sulit berkonsentrasi.
negasi dari pernyataan tersebut. Ternyata di sini dia soalnya berbentuk negasi. Dia bukan ekivalen, dia bukan penekanan kesimpulan, tapi dia adalah soal negasi. Nah, kita tentukan dulu bentuk soalnya. Jika seseorang kurang tidur, ada kata jika, berarti sudah pasti dia adalah implikasi. Seseorang kurang tidur, maka itu adalah P-nya. Nah, mudah lelah dan sulit. Oh, di sini ada dua variabel, mudah lelah dan sulit, dan itu berarti ada menghadap ke bawah. Nah, berarti kita anggap ini adalah Q, ini adalah R. Wah, kenapa bisa ada 3 variabel sedangkan yang tadi itu hanya 2 variabel? Tenang, tidak usah panik. Nah, P implikasi Q dan R. Kita negasikan dulu yang implikasinya. Kalau misalkan tadi sudah dijelaskan P implikasi, berarti ini Q dan R. Nah, implikasi berubah menjadi dan. Di sini tetap P. Kemudian yang sebelahnya itu pasti dia bentuk negasi. Maka dalam kurung Q, R. Nah, kita negasikan lagi. Dan ya. Nah, ini masih berbentuk negasi. Kita selesaikan negasinya. Maka menjadi P dan. Kalau misalkan konjungsi mengalami negasi, maka dia berubah menjadi ingkaran Q atau ingkaran R. Nah, berarti negasinya itu adalah ini yang kita ambil. Nah, berarti pernyataan Q-nya negatif, pernyataan R-nya juga negatif. Yang positif hanya P-nya. Kita lihat nih, nah, di sini ada kata atau, berarti yang bilang dan itu kita coret saja. Yang ada kata dannya di sini itu kita coret saja. Misalkan di option A. Seseorang kurang tidur tetapi tidak mudah lelah atau. Oh, dia pakai atau, berarti bisa kita simpan. Terus yang bagian B. Seseorang kurang tidur tetapi tidak mudah lelah dan. Oke, ini dan berarti salah ya. Kita coret saja. Berarti dia sudah pasti salah. Kemudian C. Ada kata atau, berarti bisa kita simpan. Kemudian D. Atau juga. Terus E juga atau. Berarti yang sudah pasti adalah option B. Nah, kita lihat lagi. Ternyata di sini ingkarannya semua negatif kecuali P. Nah, kita lihat nih option A. Tidak mudah lelah atau tidak sulit berkonsentrasi. Oke, bisa. Oh. Kemudian C. Kurang tidur tidak akan mudah lelah atau tidak sulit berkonsentrasi. Oke, ini juga bisa ya. Terus bagian D. Kurang tidur tetapi tidak mudah lelah atau sulit. Nah, ternyata R-nya itu dia bukan kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Berarti dia masalahnya di sini karena dia bukan ingkaran R tapi dia adalah R. Berarti delta juga sudah pasti salah. Nah, bagaimana dengan E? E kurang tidur dan tidak mudah lelah. Oke, tidak mudah lelah ingkaran Q, tidak sulit berkonsentrasi juga ingkaran Q. Nah, berarti di sini ada 3 jawaban. Yang mana kira-kira yang benar jawabannya? Kita lihat lagi. Kata penghubung antara P ke ingkaran Q atau R. Bagian A. Tetapi itu dia bukan dan, tapi dia masuk ini di implikasi. Berarti ini kita coret. Nah, ternyata A juga salah dong. Nah, sekarang bagaimana dengan C? Jika seseorang kurang tidur, oh ada kata jika, maka. Berarti ini juga bukan jawabannya. Nah, A, B, C, dan D sudah kita eliminasi, maka jawaban yang benar adalah error. Kenapa bisa error? Nah, di sini sudah jelas, seseorang kurang tidur dan. Atau kurang tidur dan tidak mudah lelah atau tidak sulit berkonsentrasi. Jadi teman-teman harus bisa dulu buat pernyataan negasinya, kemudian cari pernyataan yang sesuai dengan pola yang teman-teman bikin sesuai dengan aturan negasi implikasi. Sampai di sini aman? Oke, saya kira aman ya. Nah, sekarang coba kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan teman-teman dibaca soalnya, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Pernyataan berikut. Yang ekivalen
Oh, berarti ini soal tentang ekivalensi. Tentang ekuivalen dengan pernyataan Nadira membuat patung atau Madison mengumpulkan stiker. Berarti kita tentukan yang mana nilainya P. Berarti ini membuat patung itu kita anggap adalah atau. Berarti Madison mengumpulkan stiker itu adalah Q-nya. Nah, ini adalah pernyataan ekivalen, pernyataan negasi. Jadi teman-teman harus bedakan yang mana pola ekivalen dan yang mana pola negasi. Kita buat, ternyata P atau Q ekivalen dengan, nah, atau itu dia ekivalen dengan implikasinya. Nah, apa yang berubah kalau dia berubah tanda? Di depannya yang sebelah kiri menjadi lingkaran P, maka Q. Nah, kita cari nih yang mana pernyataan di sini yang mengandung jika maka. Kalau ada yang tidak mengandung jika maka, kita eliminasi, kita coret. Nah, sekarang kita lihat option A. Jika Madison mengumpulkan stiker, oke. Bagian B. Jika, oke. Jika maka juga. C, ada kata atau, berarti tidak usah dibaca, langsung saja. Kemudian bagian D, jika maka. Bagian E juga ada kata atau, berarti dua jawaban sudah kita eliminasi, tidak perlu lagi baca lagi. Tersisa A, B, dan D. Kira-kira yang mana yang mengikuti pola? Nah, teman-teman lihat di sini ada makna yang berkebalikan lagi. Ternyata P berkebalikan dengan ekivalennya. Menjadi lingkaran P. Berarti cari pernyataan yang positif untuk P baru kita coret. Ternyata di sini jika Madison mengumpulkan stiker, Nadira membuat patung. Dua-duanya positif, berarti sudah salah. Kemudian jika Nadira patung, Madison mengumpulkan stiker. Betul tidak ini? Jika Nadira tidak membuat patung, berarti lingkaran P, maka Madison mengumpulkan stiker. Lingkaran P ke Q. Dan ternyata pola yang di atas sama yang di bawah sama. Ini sama toh? Maka jawabannya adalah B, beta. Sampai di sini teman-teman paham? Aman ya? Nah, sekarang coba kita lihat soal selanjutnya. Gimana kalau soalnya seperti ini? Nah, orang yang mengalami stres dapat ini mirip dengan soal yang nomor 1 ya. Ada 3 pernyataan. Mengalami stres berat, berarti ini adalah P-nya. Adalah P. Kemudian implikasi, gangguan tidur dan bisa menurunkan konsentrasi belajar. Gangguan tidur berarti Q dan R. P, Q, dan R. Nah, kita buat nih kira-kira bagaimana bentuk negasinya. Ternyata ini dia negasinya implikasi menjadi dan. Kemudian Q dan R berubah menjadi lingkaran Q atau lingkaran R, kebalikan. Sama dengan yang nomor 1 ya. Nah, sekarang kita cari ini di sini yang lingkaran Q, lingkaran R. Kalau ada pernyataan positif di Q dan R-nya kita coret ini saja. Nah, yang pertama ini atau, oke, bisa. Dan salah. Toh, terus ini juga jika maka salah. Atau berarti tersisa option A, C, dan E. Nah, kita lihat option A. Jika seseorang yang mengalami stres berat tidak dapat mengalami gangguan tidur atau bisa. Nah, ini di sini kita butuh lingkaran Q dan lingkaran R. Ternyata ini positif, maka A sudah jawaban salah. Terus bagian C, seseorang yang mengalami stres berat dapat mengalami gangguan tidur. Oke, ini juga pernyataannya positif, sedangkan kita butuhnya lingkaran Q. Bagian kalau A salah, B salah, C salah, D salah, berarti jawabannya adalah dong. Nah, kenapa bisa? Seseorang yang mengalami stres berat tidak dapat lingkaran Q atau lingkaran R. Nah, ini dan P dan. Maka jawaban yang benar adalah error.
Oke, bisa dipahami sampai di sini untuk materi ekivalensi dan negasi. Kalau ada yang bertanya bisa ada di sini Instagram teman-teman, bisa langsung chat di situ atau di kolom chat bisa. Nah, berbicara tentang ekivalensi dan negasi itu memiliki pola yang berbeda. Ekivalensi itu implikasi menjadi atau kebalikannya. Sedangkan negasi itu kalau dia berbentuk konjungsi itu dia akan dinegasikan berbentuk disjungsi. Begitupun kebalikannya. Sedangkan yang implikasinya ketika dia dinegasikan dia akan berubah menjadi dan. Nah, itulah perbedaan antara ekivalensi dan negasi. Nah, saya kira teman-teman sudah bisa membedakan ya bentuk pola ekivalensi dan negasi. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini dari saya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan teman-teman jangan pernah lelah untuk belajar dan kejarlah mimpimu. Dan jangan lupa selalu bahagia dan tebarkan senyum ke orang-orang di sekitarnya. Cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.